Halo semuanya, sekarang saya akan membuat vlog tentang budidaya tanaman. Saya memilih budidaya tanaman cabai. Jadi di video ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah PPT yang sudah saya buat mengenai budidaya tanaman. Mengapa saya memilih untuk budidaya tanaman cabai. Yang kedua, saya akan menunjukkan alat dan bahan dalam melakukan budidaya tanaman cabai serta langkah-langkah untuk budidaya tanaman cabai. Dan yang terakhir ada refleksi yang saya dapatkan melalui budidaya tanaman tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat malam Ibu dan Omi. Sekarang saya akan menjelaskan PPT yang saya sudah buat. Di sini saya memilih budidaya tanaman cabai. Mengapa saya memilih budidaya tanaman cabai? Alasannya karena cabai relatif mudah ditanam di iklim tropis, terutama di Indonesia. Mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup dan bisa ditanam di berbagai jenis tanah. Lalu media tanam yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman cabai adalah yang pertama adalah kokopit. Karena kokopit adalah serat kelapa yang telah diolah menjadi media tanam yang baik. Ia memiliki kemampuan menahan air dengan baik serta kemampuan menyediakan nutrisi yang diperlukan bagi tanaman cabai. Yang kedua tentu saja adalah pasir. Pasir yang kualitas yang baik dapat digunakan sebagai media tanam untuk cabai. Lalu ada aram sekam. Aram sekam adalah hasil pembakaran sekam padi. Media tanam ini memiliki sifat poros dan ringan yang membantu menyediakan drainase yang baik untuk tanaman cabai. Lalu ada rock wool. Rock wool adalah bahan sintesis yang dibuat dari serat mineral terkalsinasi. Media tanam ini memiliki struktur pori-pori yang baik untuk pertumbuhan akar dan dapat menahan air dengan baik sehingga akan sangat manfaat bagi tumbuh kembang tanaman. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan teknik yang digunakan dalam budidaya tanaman cabai. Yang pertama adalah metode polybag atau pot. Memiliki media tanam menggunakan campuran tanah, kompos, dan sekam atau peat. Penempatan di polybag atau pot, bibit cabai dipindahkan ke polybag atau pot dengan ukuran minimal 30 cm. Tempat ini cocok untuk lahan terbatas atau urban farming. Pemeliharaan tanaman lebih mudah dipindahkan dan dirawat serta risiko terkena hama dan penyakit lebih rendah. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman cabai adalah alatnya sekop kecil, ember, gunting, sarung tangan, dan gayung. Lalu bahan yang dibutuhkan adalah bibit cabai, tanah, pupuk, dan air. Kesimpulannya adalah dengan kita menanam cabai, kita dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Dan itu dapat menyehatkan tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa tetap lebih sehat dan tidak mudah diserang oleh penyakit. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Jadi sekarang Ibu Naomi dan teman-teman sekalian, sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk budidaya tanaman cabai. Yang pertama di sini saya sudah siapkan tanah dan pupuk yang sudah saya campurkan. Lalu ada bibit cabai dan polybag. Jadi langkah-langkah yang pertama, kita menyiapkan polybag. Lalu polybag diisi dengan tanah yang sudah dicampurkan dengan pupuk. Kita mengisi polybag ini sampai full dengan pupuk dan tanah yang sudah dicampurkan.
Oke, setelah kita mengisi polybag ini dengan tanah dengan pupuk, kita lalu memasukkan bibit yang sudah disiapkan, bibit cabai. Kita taruh secukupnya, lalu ditutup dengan tanah. Ya. Jadi bibit ini kita tidak perlu menaruhnya terlalu dalam tanah, hanya cukup di permukaan saja supaya cabai ini dapat tumbuh dengan cepat. Oke. Jadi melalui budidaya tanaman cabai, refleksi yang didapatkan atau yang saya dapatkan adalah yang pertama, menurut kitab Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang mencerminkan tanggung jawab ilahi untuk bekerja dengan alam secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan keberlanjutannya. Dalam konteks budidaya tanaman pangan masa kini, tanggung jawab ini dapat diterapkan dengan beberapa cara. Seperti yang pertama adalah pengurangan kerusakan ekosistem, yang dimana memastikan praktik budidaya yang kita lakukan tidak menyebabkan erosi tanah atau polusi yang dapat merusak ekosistem di sekitar kita. Yang kedua adalah menghormati keanekaragaman hayati, yang dimana memastikan bahwa usaha pertanian kita tidak mengancam spesies lain dan tetap menjaga ekosistem kita agar tetap aman dan tidak adanya kerusakan. Yang kedua, dosa memang membawa dampak besar termasuk pada hubungan manusia dengan alam. Dalam konteks budidaya tanaman, kesulitan dan tantangan seringkali menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Beberapa tantangan umum yang mungkin dialami dalam melakukan budidaya tanaman, yang pertama adalah hama dan penyakit. Kehadiran hama atau penyakit tanaman yang sulit dikendalikan dapat mengurangi produktivitas kita dalam merawat budidaya tanaman. Lalu yang kedua adalah kelelahan fisik, yang dimana bertani adalah atau budidaya tanaman memerlukan tenaga yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan kelelahan. Melalui hal tersebut, peran adalah yang pertama adalah pengajaran rohani, yang mana melalui tantangan budidaya tanaman ini bisa mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terus bergantung kepada Tuhan. Alam seringkali menjadi pengingat kita secara langsung akan kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah berkat dalam proses. Meskipun penuh tantangan dalam kita budidaya tanaman, setiap keberhasilan kecil seperti panen yang baik, hujan yang datang tepat waktu, atau solusi yang ditemukan bisa dilihat itu sebagai wujud penyertaan dari Tuhan. Lalu pertanyaan refleksi yang ketiga adalah berbagi hasil bumi adalah bagian penting dari tanggung jawab manusia sebagai penata lain ciptaan Tuhan. Peran ini berbagi ini tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan kepada perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memberikan sebagian hasil panen kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah membuat pelatihan seperti memberikan pengetahuan dalam budidaya sebuah tanaman yang baik dan yang benar. Sekian refleksi yang sudah saya dapatkan melalui budidaya tanaman cabai. Sekian vlog saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman dan Ibu Umi yang sudah menyaksikan vlog saya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye-bye.